أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Ada satu pertanyaan yang dilatar belakangi oleh satu permasalahan seperti ini. Sebut saja Bapak A yang punya hutang kepada Bapak B. Cukup besar. Bahkan menurut saya itu sangat besar. Dan ternyata di tempo dan waktu yang telah disepakati untuk membayar, rupanya Bapak A tidak bisa membayar. Lalu kemudian muncul pikiran negatif. Apa itu? Judi. Dan ternyata betul. Berjudi, menang besar, lalu kemudian dibayarkan hutangnya menggunakan uang hasil judi itu. Sebut saja 50 juta, lunas di waktu yang tepat disepakati. Tapi yang dibayarkan adalah menggunakan uang hasil judi. Nah, yang ditanyakan adalah sah atau tidak, selesai atau tidak pembayaran hutangnya. Nah, penting untuk kita pahami bersama-sama. Mestinya memang yang menjadikan permasalahan ini clear dan tidak perlu dipertanyakan kalau memang uang yang dibayarkan untuk melunasi hutang adalah halal. Tapi ini persoalannya adalah judi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perbuatan tersebut. Amin, Allahumma amin. Nah, jawabannya adalah bisa dari berbagai macam perspektif. Kita harus teliti dan jeli sebagaimana para ulama telah menetapkan ini dengan sangat detailnya. Artinya ulama tidak gegabah langsung, oh tidak sah, oh sah, enggak. Para ulama meneliti dengan amat sangat jeli, luar biasa. Nah, di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwasannya fa'in qados samanu minal haram fa'abra'ahu ma'a ilmi bi'annahu haramun faqad bari'at dhimmatuhu. Fa'in abra'ahu ala dhanni annahu halalun fala tahsulu bihi al-bara'ah. Di dalam kitab I'anatul Talibin. Para ulama menjelaskan begini. Pertama, jika ketika Bapak A menyerahkan uang 50 juta kepada Bapak B dengan berkata, ini hutang saya. Lalu kemudian Bapak B yang menghutangi tadi bilang, oke, dengan uang 50 juta ini berarti hutang sampean sudah selesai. Ya, hutang sampean sudah selesai. Bagaimana? Dia hutangnya sudah bebas. Tapi hutang bebas itu karena dibebaskan, bukan karena bayar 50 juta dari hasil judinya. Saya ulangi lagi. Orang yang punya hutang itu berkata, ya sudah selesai, saya bebaskan hutang sampean. Si bapak tidak ngerti kalau uang itu dari perkara yang haram. Pokoknya uangnya diterima, pembayarannya diterima, lalu berkata hutangnya sudah selesai, hutangnya sudah beres. Maka hutang Bapak A selesai, tapi bukan karena pembayarannya, selesainya karena sudah diselesaikan, dianggap bebas dan sudah selesai. Lalu bagaimana statusnya ini? Statusnya karena Bapak B
yang memberi hutang itu tidak tahu kalau itu uang haram, ya sudah, tidak ada masalah. Dia hutangnya sudah selesai. Bisa dipahami ya? Yang kedua, kalau bapak yang memberi hutang ini tahu bahwasanya uang itu adalah hasil dari judi atau mencuri atau korupsi, diterima, maka yang menerima hukumnya juga haram. Bapak ini menerima haram, sedangkan bapak A yang membayar hutang tidak bisa selesai dan tuntas hutangnya. Tidak bisa selesai dan tidak bisa tuntas hutangnya. Contoh, tahu, oh ini orang ini korupsi, lalu kemudian bayar hutang. Ya udahlah, daripada uangku nggak balik, katanya bapak B yang menghutangi, tak terima saja. Dia pun juga ngomong gitu, nih hutang saya tak bayar ya 50 juta, ya sudah. Hutangnya tetap tidak bisa lepas kepada bapak B, sedangkan B yang menerima uangnya itu juga ikut-ikutan haram. Kenapa? Karena tahu. Karena tak tahu. Ini yang kedua. Yang ketiga, mestinya begitu tahu bapak A ini mau bayar hutang pakai uang hasil judi atau korupsi, bapak B mestinya, sudah, saya tidak mau terima itu karena mohon maaf, saya tidak mau terlibat dalam kasus apa-apa, baik secara hukum agama maupun hukum tata negara kita, maka Anda saya terima. Tapi saya bebaskan hutang Anda. Ya sudah, selesai. Dapat pahala besar dan lepas dari perkara yang haram. Ini mestinya yang ketiga yang kudu dipilih oleh orang yang menghutangi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memasukkan kita dalam keruwetan seperti ini. Terlebih kalau hutang mau dibayar pakai uang haram. Dan juga kita kalau punya hutang, mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk terus berikhtiar sekuat tenaga dan sekuat pikiran kita untuk mencari uang yang halal untuk kita bayarkan hutangnya. Karena hutang bukan hanya urusan dunia, tapi juga menjadi urusan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita dengan hidayah dan taufiknya. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.